Saling menghargai, menghormati, dan membantu sesama adalah sikap pramuka. Pramuka adalah generasi untuk kemajuan bangsa. Selamat datang di Wasiat, wawancara singkat anak teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kaifa, berjumpa lagi dengan saya Siti Nurholipah dalam acara Wasiat, wawancara singkat anak teladan. Sahabat Kaifa, Pramuka merupakan ekskul wajib di SMPIT Kaifa yang diikuti oleh setiap siswa setiap pekannya. Dan pada episode hari ini kita sudah kedatangan tamu, kepala sekolah dan juga siswa-siswi berprestasi pramuka di SMPIT Kaifa. Assalamualaikum Pak Syah. Assalamualaikum. Salam. Boleh kenalan dulu ya Pak Syah sama siswa-siswi berprestasi ini? Oh iya, silakan. Oke, dari yang perempuan dulu deh. Aku Nazira dari kelas 9B. Oke, dari kelas 9. Aku Imam dari kelas 9A. Dan aku Revan dari kelas 9B. Oke, nih Pak Syah, dilihat-lihat nih, kayaknya pakaian mereka ini tuh lengkap banget, ramai banget dengan aksesoris pramuka ya Pak Syah ya? Iya, pastinya Bu. Kalau anak-anak yang aktif dan kreatif dalam kegiatan pramuka, memang mereka lengkap dengan segala macam aksesorisnya. Dan ini juga menjadi salah satu kebanggaan dari SMPIT Kaifa dengan pramuka Garudanya. Oh, pramuka Garuda? Iya. Apa tuh Pak? Ada pramuka Garuda, tingkatan-tingkatan tertentu. Nah, nanti mereka yang bercerita ya. Oke. Terkait dengan kegiatan Iya, pramuka baik. Sahabat Kaifa, kita dengarkan ya. Pramuka Garuda itu apa sih? Karena kalau yang saya tahu nih Pak Syah, pramuka itu hanya ada siaga, penggalang, penegak gitu ya. Dan Iya. ini ada hal yang baru gitu, pramuka Garuda. Boleh deh dijelaskan sama Imam ya kayaknya. Pramuka Garuda. Oh, pramuka Garuda itu adalah pramuka tingkat atas bagi seluruh pramuka di Indonesia. Oh, se-Indonesia paling atas itu namanya pramuka Garuda. Iya. Oke. Nah, untuk seseorang nih Pak Syah, Imam juga ya, dikatakan pramuka Garuda itu apakah semua anak pramuka bisa jadi pramuka Garuda atau ada syarat-syarat khususnya? Ada pastinya. Setelah dia mengikuti kegiatan dari tahapan-tahapan pramuka itu, kan sekarang di SMP itu sudah penggalang ya, tahapan penggalang. Dia mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan, ada di panduan-panduannya. Kemudian puncaknya memang diberikan penawaran kepada si anggota pramuka tersebut. Jadi tidak bisa dipaksakan juga, karena memang harus ada persyaratan yang harus dipenuhi dan dia harus siap untuk diberikan ujian atau apa namanya. Kemudian ketika dia dinyatakan lulus, nanti ada kegiatan itunya di kabupaten peresmian. Oke. Ini salah satu sebagian kecil ya anak-anak kita ini sudah di kelas 9 ini sudah mengikuti dan menjadi pramuka Garuda. Wow. Dan memang menjadi satu kebanggaan tersendiri juga bagi seorang anggota pramuka bisa menjadi anggota pramuka Garuda. Iya. Oke, ini Revan. Kan udah jadi pramuka Garuda ya sekarang. Coba dong jelasin ke sahabat Kaifa yang di rumah nih, gimana sih tahapan-tahapannya, syarat-syaratnya biar bisa dapat predikat pramuka Garuda itu. Oke, jadi tentunya tahap awalan kalian harus menyelesaikan tingkatan-tingkatan yang ada di pramuka itu terlebih dahulu. Misalnya kalau kalian penggalang, kalian harus menyelesaikan tingkatan dari mulai ramu, kerakit, keterap. Setelah itu kalian akan diberikan tawaran oleh pembina untuk mengikuti pramuka tingkatan paling atas, yaitu pramuka Garuda. Ada beberapa syarat khusus juga. Salah satunya adalah umur kalian tuh harus 13 tahun 10 bulan. Jika belum 13 tahun 10 bulan, kalian belum bisa mengikuti yang namanya tes pramuka Garuda. Nah, tesnya itu ada beberapa tahap juga Bu Iip. Dari di Kuaran sampai ke Kuarcap nanti. Seperti itu. Kuaran tuh apa tuh? Kuaran itu kuartir ranting. Dia ada di Kecamatan Ciomas kalau kita. Kecamatan dulu. Ya, kecamatan dulu. Oh, jadi tingkatannya tuh seleksi kecamatan, kabupaten, baru se-Indonesianya itu ya.
Di kabupaten, sampai di Pramuka Garuda itu kabupaten. Oh, di kabupaten. Oke, jadi ini adalah tim Pramuka Garuda Kabupaten Bogor gitu ya Pak ya? Sudah diresmikan dan sudah dilantik juga sebagai Pramuka Garuda. Ada pelantikannya juga berarti? Ada. Oh. Resmiannya sebagai anggota Pramuka Garuda. Oke. Nah, kalau untuk Pramuka Garuda sendiri nih, kan tadi berbeda ya sama anak-anak yang belum Garuda. Itu ada aksesoris khususnya nggak sih yang menandakan dia Pramuka Garuda gitu? Ada. Yang mana tuh? Di sebelah sini, bed Garuda. Oh, yang ini? Ya. Itu berarti kalau siswa yang belum Garuda, dia belum bisa pakai bed ini gitu ya? Belum. Oh, ini diberikan saat pelantikan itu? Iya. Oke. Coba Nazira deh, untuk mendapatkan Pramuka Garuda itu gimana perjuangannya gitu? Karena kan nggak semua orang bisa dapat gitu ya. Aku tuh sampai ada beberapa yang luka aku. Sampai luka? Emang tesnya ngapain aja itu tuh? Gak tahu apa karena akunya aja. Jadi aku ada keseleo, terus apa jempol aku tuh sempet, karena pas itu tuh kita seleksinya lagi uprak. Uprak itu Ujian praktek di sekolah, jadi lebih double banget kegiatannya kan. Nah terus lagi acara masak-masak sambil ngerjain administrasi buat Garuda itu. Wah, padat banget ya. Iya. Jadi emang di pramuka ini tuh banyak keterampilannya ya, kayak tadi memasak gitu ya. Iya. Itu belajar di pramuka berarti. Iya. Wah, banyak banget ya Pasya ya keterampilan yang diajarkan di pramuka. Kalau buat Imam sama Reva nih, kalau Nazira kan tadi kayaknya ini banget dimasak gitu ya. Nah, kalau buat kalian keterampilan apa gitu yang di pramuka ini? Keterampilan kita ini P3K. P3K. P3K sama simpul. Simbol. Tali menali. Oh, tali menali gitu ya. Iya. Karena itu kalau di pelajaran biasa kita nggak belajar itu ya Pak Syah ya? Iya, itu memang keterampilan yang diberikan di teknik kepramukaan, tekramnya gitu. Ada banyak keterampilannya. Maka kalau mereka aktif dalam kegiatan pramuka sebenarnya menjadi dasar untuk mereka bisa berkembang di kegiatan pramuka di masa yang akan datang. Itu jadi dasarnya ketika kegiatan pramukanya memang mereka aktif. Iya ya. Jadi kalau aktif di pramuka itu akan banyak banget dapat keterampilan yang itu nggak akan kita dapatkan di pelajaran biasa gitu ya. Oke, ini kan tadi udah tuh Pramuka Garuda ya. Itu tuh udah tingkatan paling akhir, udah Garuda udah selesai gitu pramukanya atau masih ada tingkatan lagi? Masih ada lagi tingkatannya. Oh, masih ada juga. Iya, Apa nih? Pramuka atas. Jadi setelah Garuda masih bisa mengikuti pramuka atas. Pramuka atas. Atas itu namanya atas atau ada singkatannya? Oh, itu singkatan dari Association of Top Achievers Scout. Oh, itu bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Oke. Boleh tadi artinya apa tuh kira-kira? Ada yang tahu nggak artinya apa itu? Oh, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia atas itu adalah organisasi wadah Pramuka Garuda seluruh dunia. Oh, udah seluruh dunia ya? Kalau atas itu ya? Iya. Oh, berarti nanti pramuka-pramuka yang seluruh dunia itu bisa berkumpul dengan pramuka lain di seluruh dunia gitu? Betul. Oh. Ya, gitu. Nah, biasanya iya, kebetulan ini mereka baru kemarin nih inaugurasi nih. Ada Nazira, terus Revan, kita ada 6 siswa-siswa SMP TKIFA yang sudah mengikuti dan menjadi pramuka atas. wow, Di keren antaranya ada banget. Nazira, kemudian Revan. Dan Imam kemarin itu dia mungkin karena kesibukan juga dia Aktif banget ya. Iya. Dia kemarin di inaugurasi ketika selesai kegiatan kemah nasional Jasite. Oh, Ada inaugurasinya. kemah nasional itu seluruh Indonesia? Iya. Kalau kemarin kemah nasional itu untuk anggota Jasite. Nah, kalau di kita kemarin juga di tahun lalu 2022 Imam ini ikut mewakili sekolah, mewakili Kecamatan Ciamas, kemudian mewakili Kabupaten Bogor juga ikut di Jambore Nasional. Wah, keren banget. Ini
Prestasinya udah luar biasa. Prestasinya nih. jadi keren banget anak pramuka itu ya. Ketika ikut Jamboree Nasional itu ada seleksi ya. Iya, ada seleksinya. Ini Nah. Revan dan Imam ini menjadi perwakilan untuk ikut seleksi di Jamboree Nasional. Boleh dong sekarang cerita tentang seleksinya sampai terpilih gitu mewakili Kecamatan Ciamas untuk ikutin Jamboree Nasional. Jadi yang pertama itu kan itu pas bulan puasa. Ramadan seleksinya. Iya. Ramadan seleksinya. Nggak sempet batal puasanya kan? Enggak. Godaan itu. Enggak, tepat. Godaan banget ya. Berat juga seleksinya ya. Bulan puasa. Sekali itu. Jadi di seleksinya tuh banyak, ada kayak tekpram, ada pengetahuan umum, juga ada bahasa Inggris juga, dan juga ada yang pengucapan undang-undang dasar, pembukaan undang-undang dasar. Diapalin jadi gitu ya. Iya. Oke. Dari proses seleksi Jamboree yang paling susah buat Imam apa? Pengetahuan umum sih. Pengetahuan umum. Itu mencakup apa aja sih pengetahuannya? Nah, banyak sih. Soalnya pertanyaannya itu saling nyambung. Jadi kalau jawabannya betul, nanti nyambung ke jawabannya. Itu pertanyaannya. Oh, pengetahuan umum. Jadi emang nggak cuma belajar teknik-tekniknya, tapi juga pengetahuannya, Iya. bahasanya juga ya. Iya. Masya Allah. Kan tadi pengetahuan umum ya, tapi sebelumnya itu dapat kisi-kisi dulu kan, harus ngapain apa, atau langsung gimana tuh? Surprise. Surprise langsung. Iya. Wow. Gak mudah banget ya buat itu tuh. Ya, begitulah kegiatan pramuka yang memang seperti itu. Kita harus siap. Harus siap gitu ya. Nah, tadi tuh Bu Ip ini banget nih sama ini nih yang di Kacu Imam. Itu kan beda ya sama Nazira sama Revan juga nih ininya. Beda. Lambangnya gitu logonya. Itu Ring. khusus kah? Ringnya khusus kah atau gimana tuh, Mam? Enggak, beli. Itu beli. Gak ada lagi. Maksudnya bisa dipakai semua orang atau gimana? Karena Bu Ip jarang banget lihat yang kayak gitu. Bisa dibeli. Oh, bisa dipakai Bisa buat dipakai. semua orang meskipun meskipun dia belum di tingkatan Garuda gitu. Iya. Oh, itu mah jadi kalau aksesoris mah bisa dipakai oleh siapapun gitu ya. Kecuali mungkin TKK seperti ini. Kalau ring ini kan Hah? biasanya menandakan di momen jadi Oh. momennya apa? Ini momennya Oh, Jamboree Nasional. Oh iya, ada tulisannya ya. Namanya Jamboree Nasional. Biasanya di sana banyak aksesoris yang dijual juga kaitan dengan Jamboree Nasional. Oke. Iya, Ada dan itu pasarnya. bisa kita dapatkan, bisa kita dapatkan. Di momen tersebut Betul. gitu. Jadi kenang-kenangan juga kan? Kenangan, iya benar-benar. Iya kayak Revan tuh ada badge apa tulisannya? Pan? Kompra ya itu. Gimana? Oh ini. Itu Ya. kompra apa tuh? Itu tanda keikutsertaan waktu kita mewakili Kaifa di lomba Kompra Liman 2. Oh lomba, berarti pramukanya juga selain ikut untuk tingkatan-tingkatannya, lombanya juga aktif banget ya. Kita mengikuti lomba. Ini selama di SMP pernah ikut lomba apa aja? Waduh. Banyak. Gak kehitung, saking gak kehitung ya. Udah banyak banget. Enggak. Baru kompra ini dikarenakan kita COVID juga pas itu. pramuka ya? Iya. Covid, pramuka. angkatan Covid Iya. berarti. Oke, di kompra ikut apa kemarin? Lomba ini White Games White Games. Oke, kalau Imam, Sama. sama. Revan juga sama. Kita tim White Games. Oh, tim White White Games. Oke. Terus kalau selama mengikuti pramuka nih ya, kalian kan tadi perjuangannya ada seleksi, ABCD gitu kan sampai pengetahuan yang surprise gitu, nggak ada kisi-kisinya dulu. Menurut kalian pramuka ini tuh seperti apa sih? Perasaan kalian mengikuti pramuka gitu? Yang kalian dapatkan apa aja? Terus kisah senang sedihnya gitu selama di pramuka ini gimana? Dari Revan dulu deh. Oke. Kalau dari pramuka ini yang saya dapatkan itu diri saya yang baru gitu. Wah, the new Reva. I get Gimana new nih, myself. Pak? Yes. Jadi ada perubahan yang saya rasakan baik itu dari sifat ataupun fisik setelah mengikuti kegiatan pramuka ini. Jadi mungkin kalau misalnya Bu Ip ingat dulu ada anak kecil gendut bungkuk
ke kantin mau beli ring kacu, kenapa ring kacunya hilang gitu. Dari mulai SD ya, karena Revan ini SD-nya pun di KIFA ya, Bang. Ya, betul. Semuanya. Iya, KIFA semua ini Anak benar-benar. IPA semua. Ya udah itu juga pengalaman senang gitu, banyak dapat teman baru juga tentunya. Ya pokoknya saya mendapatkan banyak hal dari pramuka ini, baik dari pengalaman, dari itu pembelajaran, teman-teman baru, dan tentunya sekarang diri saya yang baru. Diri saya yang baru. Oke. Terus Imam? Kalau saya sih seperti pengetahuan dan juga keterampilan sih meningkat, kayak tali menali saya udah dapat lebih banyak pengetahuannya dan juga teman-teman baru pastinya, dan juga untuk secara fisik pastinya berubah soalnya pelatihan semua tuh udah ngukir. Jadi lebih kuat ya fisiknya ya. Panas-panasan udah nggak takut kan sekarang. Udah biasa ya. Udah biasa ya. Sekarang ada kamera. Oke, sekarang Nazira. Kalau dari aku sih nambah relasi sama nambah temen juga sih, soalnya di pramuka ini kita banyak banget mengenal teman-teman baru yang tingkatannya tuh sama kayak kita. Jadi kalau misalkan apa namanya? Ada lomba. Ada Ya. lomba, terus ada jambore. Ya. Terus tuh bisa nambah skill juga. Jadi tali temali itu kan biasanya tuh kita cuma naliin biasa doang. Nah kalau di pramuka ini kita bisa nalinya tuh beda. Jadi apa namanya, bisa terlihat beda gitu dari yang lain. Oke. Jadi emang pramuka ini tuh sangat membentuk kepribadian diri gitu ya. Menjadi diri yang lebih baik dan juga memiliki keterampilan yang baru gitu ya. Nah, terus kalau TKK nih, TKK yang kalian gunakan, itu tuh apa aja tuh? Kayak ini nih. Ini Banyak. apa nih logonya nih? Ada kisahnya, Bu. Iya. Oh, setiap TKK tuh punya kisah masing-masing. Oh, boleh deh. Seperti contohnya yang ini nih, TKK jalan. Itu kita harus jalan dari sini Alam Tirta sampai ke, kalau 10 km tuh kira-kira sampai ke Kebun Raya Bogor. Wow, 10 kiloan pas ya. Dan itu baliknya juga nggak boleh pakai angkot. Jadi 20 km bolak-balik kita. Wow, jadi satu TKK aja tuh butuh perjuangan ya. Betul. Yang paling berkesan, paling berharga buat Revan tuh yang jalan tadi ya. Dan soalnya itu pertama kali. Dan itu juga pengulangan 2 kali karena waktu itu harus ada dokumentasi video. Pada saat itu videonya tidak diterima, tidak memenuhi syarat. Jadi kita melakukan itu 2 kali. Jadi total kita jalan udah 40 km. Wow, 40 kilo hanya buat dapat satu TKK aja. Keren banget. Buat Nazira yang paling berkesan TKK yang mana? Sama sih, jalan. Sama. Imam sama juga ya. Karena jalan yang paling berat. Iya. Oke. Yang kedua yang paling berat TKK yang mana? Oh, berenang. Berenang. Oh, Saya berenang. susah. Oh, berenang. Gimana tuh? Ya, Bu Yek tahu lah. Enggak dulu. Berenang susah, tapi demi mendapatkan kata TKK, ya bagaimana lagi? Perlu Meski pengorbanan, berusaha, kita- perjuangan Ya, betul. untuk bisa dapetin TKK itu. Imam juga sama berenang. Enggak, saya jahit. Jahit. Gimana tuh? Pertama kali jahit jangan-jangan. Iya, betul belajar itu. Pertama kali jahit, tangannya gemeteran. Iya, cuman ya agak terbantu lah soalnya dulu agak belajar dikit sama ibu. Oh, ada pengalaman sedikit sama ibu. Kalau Nazira yang mana nih? Yang P3K. Ketiga kak, kenapa tuh? Karena kan itu harus hafal ininya ya, dan itu susah banget. Ketiga tuh berarti ngobatin orang. Iya, sama ngebalut tangan kalau patah. Belajar jadi tenaga medis ya Pak ya? Betul. Cara itu. Jadi anak pramuka tuh multi talent ya. Udah kuat secara fisik, jalan kakinya, bisa ngejahit, bisa jadi medis juga. Wow, banyak Kan banget. dibuktikan dengan TKK yang ada di dirinya. Jadi udah Kalau dia sudah lengkap. menambahkan TKK di situ, berarti dia sudah otomatis Udah bisa bisa. gitu ya. Cara ini. Oke. Nih, saya juga tertarik sama yang ada di baju yang pas saya gunakan nih. Ada tulisan badge bela negara. Kayaknya kalau di Revan, Imam sama Nazira nggak ada nih Pak. Waktunya berbeda. Ini untuk pramuka pembina ya, kalau ini yang dewasa. Khusus pembina Iya. berarti. Kita memang
arahan dari pemerintah juga untuk mengikuti bela negara. Dan kita mengikuti itu kegiatannya. Ini sih sebenarnya seminar saja sih, seminar penyampaian tentang bela negara seperti apa. Dan kita pastinya dengan pramuka ini cinta NKRI dong. Karena di depannya udah lambangnya juga merah putih. Merah putih ya. Jadi anak pramuka itu cinta NKRI banget ya, sahabat Kaifa. Pastinya, kacunya harus tetap digunakan. Kacunya harus tetap digunakan. Oke, ya. Jadi tadi sahabat Kaifa, kita sudah mendengar bersama ya bahwa dari pramuka itu kita bisa mendapatkan keterampilan yang baru, pengetahuan, soft skill-nya juga diasah gitu. Karena tadi ketika kita dengar tadi Revan ceritanya ya, jalan 40 kilo cuma buat dapat 1 TKK, pasti kan ada rasa lelah, capek, ingin berhenti berjuang, tapi tetap harus dilakukan gitu. Jadi banyak banget insight dari pramuka ini ketika sahabat Kaifa mengikuti kegiatan kepramukaan. Nah, sebagai penutup ya Pak Syah, boleh ada 1 atau 2 kata dari teman-teman dan kepala sekolahnya langsung untuk pramuka SMPT Kaifa. Dari kepala sekolahnya dulu boleh. Dari kepala sekolah menyampaikan selamat untuk anak-anakku yang sudah ikut menjadi anggota pramuka atas ya, kemarin sudah mengikuti, dan untuk yang lainnya pramuka tetap berprestasi. Berprestasi. Selanjutnya Imam. Untuk pramuka di SMPT Kaifa, jangan pernah lelah untuk mencoba untuk mencapai mimpi. Masya Allah. Revan. Ya mungkin pesan untuk adik-adikku yang masih mengikuti pramuka di SMPT Kaifa, ya saya berpesan kepada kalian, ayo semangat berpramuka karena itu akan merubah diri kalian menjadi lebih baik. Masya Allah, lebih baik. Nazira. Semoga kedepannya pramuka Kaifa makin aktif, makin banyak mengikuti lomba, terus makin keren juga kedepannya. Oke, ya. Semoga pramuka Kaifa makin keren. Salam pramuka. Salam. Salam.